Sugeng Enjang derek lapangaken kula Lintang setting Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen. Satu atap di Kebumen aja di Sadang sana kan, Pulau Sadang, apalagi Pegunungan Bintang, Gunung Bintang, berarti kan jauh banget tuh, ya kan? Di sana aja kalau transportasi yang ada itu hanya pesawat, betul tidak? Biayanya dari kecamatan ke kabupaten aja sampai 15 juta gitu. Ya, berasal dari guru mengajar daerah ter gitu, terluar, terdalam, berapa lagi? Tinggi. Karena ada ini biar Bapak Ibu paham deh, kenapa dia guru bahasa Inggris seperti ini. Nanti intinya ke sana. Sambil olahraga ya, kakinya digerak-gerakkan aja. Jadi beliau ini sebetulnya tidak ada keinginan pindah karena jiwanya terancam. Akhirnya beliau ini karena tempat satapnya sekolahnya ini memang desanya adalah basisnya KKP. Kemarin beberapa hari yang lalu Bapak Ibu semua konflik, bahkan ada sekolah yang dibakar, puskesmas yang dibakar, terus sekolahnya juga dibakar. Untung dia udah kesini. Teman-temannya nggak tahu nasib apa di sana. Karena memang ada 7 orang atau 11 orang ya pada saat itu menyelamatkan diri. Dan alhamdulillah dengan perjuangan begitu berat, naik turun gunung itu, ya, kalau di secara nalar mungkin nggak sempat, nggak mungkin gitu ya. Karena hutannya bukan hutan kayak di Sadang sana, hutannya memang hutan masih hutan-hutan seperti itu. Ya. Mungkin juga ada macan mungkin kasihan Pak, mungkin melihat kan kasihan tadi itu. Seperti itu. Nah, di bawah tembakan-tembakan dari KKP karena ada konflik dengan TNI, itulah keuntungannya tubuhnya mungil gitu. Jadi di atasnya kan gitu. Coba kalau yang tinggi kayak Mas Cahaya mungkin udah kena. Saya lihat videonya, ada lihat videonya begitu. Mbak Ika dengan beberapa temannya naik pesawat itu, cuman memang tidak boleh diekspos karena itu memang rahasia tentang proses cukup panjang ya. Yang di bawah hanya baju yang dipakai dan satu tas yang isinya SKCPNS dan SKPNS stop, perlengkapan yang lain tidak ada. Seperti itu kita proses, kita lobby karena memang syaratnya kan kalau normal kan harus ada pelepasan dari UPTSN dan sebagainya. Karena lobby sampai ke Mendagri itu turun ke sana, PKN kita tembusin sampai ke Bukit Putih. Ini kecil-kecil gini banyak temannya. Jadi Bukit Putih aja PKN udah kenal ini. Ya karena ceritanya ini kan gitu. Ceritanya yang luar biasa. Nanti kalau mau tanya ditayangkan begitu cerita. Seorang perempuan ya, di Papua sana, bayangkan harus pisah dengan suami dan anaknya, melaksanakan tugas di Papua sana. Dia tidak akan pindah karena terancam, jadinya dia akan pindah. Saya tahu perjalanannya, alhamdulillah sekarang sudah selesai SK-SK-nya. Terjadi lagi permasalahan. Formasi yang sudah ditetapkan di sana menjadi formasi P3K. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sebagai guru tidak memiliki angka kredit karena hilang dokumen-dokumennya. Seperti itu. Sekarang dia untungnya baru naik pangkat mulai 3B. Itu pun nggak tahu, nggak pernah mengajukan persyaratan kayak di sini. Tahu-tahu diproses gitu. Jadi tahuannya apa ketika saya komunikasi dengan kepala PKN Papua, pas proses mutasi itu tidak bisa di SAPK, tidak bisa diproses. Kenapa? Karena di situ ada proses, ada suatu proses yang harus diselesaikan dulu. Ternyata SK kenaikan pangkat 3B-nya. Nanti juga kita konsultasikan, ya, mungkin adalah
Pak Martoyo dan teman-teman pengawas yang biasa ngurus angka kredit, kalau dia jadi guru, dia sudah mentok di 3B ini. Mau kerja seperti apa, karena memang tidak ngerti, tidak tahu, dokumennya tidak ada, angka kreditnya dimulai dari seperti apa, dia tidak akan kerja keras seperti apapun, ya karirnya ya misalnya di 3B. Gajinya sih naik, mungkin gaji berkala. Karena guru untuk kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ya tergantung dari PAK itu. Kalau modalnya PAK itu sudah ada, ya sudah kan gitu. Itu guru bahasa Inggrisnya luar biasa. Tapi yang diajar juga bahasa Inggris saja nggak bisa kan gitu. Jangan kan bahasa Indonesia aja susah kan, gitu. Jadi jalannya luar biasa. Pertama di SM3T ya, itu di Sangirta Laut, daerah terluar ke Sulawesi sana. Kalau di sana banyak yang putih-putih kalau gitu. Karena bupatinya yang kena KPK kan putih juga. Ini zaman dulunya hitam, karena orang ada selintang kan. Karena di Sangirta Laut jadi putih. Untungnya di Papua hanya 3 tahun. Intinya cutinya ditahan, tidak tertular hitam. Jadi saya menyampaikan di sini kenapa BK ini saya tampilkan, yaitu kita itu ditugaskan di mana saja siap, apalagi masih di Kebumen. Bayangkan aja seorang perempuan di Papua sana. Jadi kalau ongkosnya itu kalau dihitung sekitar 30 juta lah kalau mau ke Kebumen. Itu pun pesawatnya tidak setiap hari ada, kadang nunggu dulu sebulan, kecuali kalau disewa langsung ya, bisa langsung terbang seperti itu. Nah, dengan itu saya berharap Bapak Ibu semua, apalagi pejabat baru tadi, dan yang dari kita ada yang promosi atau konsultasi, kita laksanakan dengan baik-baik. Semua tidak ada yang sulit ketika kita mau belajar. Teman-teman pasti membantu, karena keberhasilan kita bukan keberhasilan dinas pendidikan, bukan karena keberhasilan saya, bukan karena keberhasilan Pak Martoyo, tapi keberhasilan kita semua. Ketika kerja sama, saling membantu, ya, saling memberikan masukan, saling mengingatkan, insya Allah bahwa organisasi itu akan sukses. Silakan masukan-masukan, ngobrol dengan saya juga biasa sampai malam duduk lesan di sini. Ya. Kalau aku udah tidur di situ bareng-bareng, tentang tiket malam, yang makanan seadanya, gitu. Ternyata kalau malam duduk di sini makanan terus. Tapi gimana? Apa mungkin ada ini panjang dari alun-alun? Jadi seperti itu. Nih kenalan. Ada yang tahu. Sebentar aja. Dari izin Bapak Ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pangapunten kula pakai bahasa Indonesia mawon, berkaki cepet. Matur suwun kagem Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekdi, Bapak Ibu Kapit dan Bapak Ibu Kasubit Kasubag dan Bapak Ibu sedaya mawon. Saya Ika. Leres engkang tadi sudah disampaikan kalian Bapak Kepala Dinas bahwa saya memang eksodus dari Papua dengan perjuangan pindah yang luar biasa karena tidak membawa apapun, hanya membawa diri saja sudah keberatan. Terus akhirnya waktu itu Bapak Kepala Dinas tasih wonten Kepala BKPWD dengan Mbak Nita selaku Kasubit Mutasi dengan perjuangan 1 tahun lebih untuk mendapatkan surat pelepasan dari Bupati Oksibil. Dan akhirnya proses mutasi saya bisa dilaksanakan. Leres sekali lagi saya itu datang dengan masalah dan kesini juga membawa masalah. Masalah saya adalah saya tidak punya dokumen apapun selain diri saya dan SKPNS, SKCP. Kemarin sempat terjadi proses kenaikan KP yang saya sendiri pun tidak tahu karena saya rumongso nggak mengajukan, saya juga tidak tahu apa-apa, tapi di BKN Papua, di Kantek Papua itu terproses SKKP-nya. Ya sudah, karena mungkin itu rezeki atau musibah saya nggak paham. Tahu-tahu SKKP saya dikirim ada SKKP 3B-nya.
Tapi betul, saya seorang guru, syarat mutlak saya untuk bisa berkarir adalah penilaian angka kredit. Tapi saya nggak tahu sama sekali itu tertulis di SKKP angka kreditnya 150,56 itu dari mana. Kalau saya sekarang coba dihubungi sana, pasti dinasnya punya dokumen itu, pasti mereka punya. Waduh, mau saya dipetek kayak apa, saya juga udah bingung mau ngubungin dinasnya sana, karena beberapa hari yang lalu sampai dengan detik ini posisi daerah saya masih konflik. Kemarin saya sudah bertemu kalian Bapak Cahyo, kalian Bapak Kepala Dinas, kalian dengan umpuknya Bapak Singgih juga sedang dicarikan jalan keluarnya. Sampai nanti dapat jalan keluarnya, nyuwun sewu Bapak Ibu, saya tumut numpang wonten mriki. Derek pitedah, nyuwun pitedahnya, nyuwun kalau nanti memang harus ada hal yang harus saya kerjakan di sini, biar saya nggak matung aja, biar saya nggak cuma duduk dan akhirnya badan saya tambah besar. Monggo saya dikasih pitedah untuk melakukan hal apa yang harus saya kerjakan. Ngoten nggih Bapak Ibu, matur nuwun sangat, selepate kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kurus itu